salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya Agus Eko Nugroho akan mengupas sedikit tentang keuangan mikro. Ada 4 topik yang akan coba kita cover dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah apa itu keuangan mikro, bagaimana paradigma keuangan mikro selama ini, triangular di keuangan mikro, dan sekilas tentang keuangan mikro di Indonesia. Yang pertama, apa itu keuangan mikro? Keuangan mikro adalah suatu proses intermediasi keuangan yang berbasis pada sosial ekonomi masyarakat, yang tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan akses rumah tangga miskin dan usaha mikro kecil terhadap layanan keuangan, baik tabungan, pembiayaan, pembayaran, dan lain sebagainya. Ada 4 karakteristik utama dalam keuangan mikro. Yang pertama adalah pelaku dan pengguna yang sangat beragam, kuatnya peran kelembagaan sosial, tingginya risiko dan biaya operasional dalam operasi keuangan mikro, dan keempat adalah adanya masalah informasi yang asimetris dan moral hazard dalam proses penyaluran kredit skala mikro ini. Yang berikutnya adalah bagaimana pelaku LKM itu sangat heterogen. Itu bisa dilihat dari keragaman yang bisa dikelompokkan dalam 4 kelompok lembaga keuangan mikro. Yang pertama adalah informal seperti rentenir, arisan, lembaga keuangan semi formal seperti koperasi, lembaga keuangan mikro formal seperti BPR, BRI, dan beragam kredit program seperti KUR, KUT, dan Kulir. Paradigma keuangan mikro. Pada dasarnya keuangan mikro diawali pada tahun 60-80-an yang utamanya adalah bagaimana mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi perdesaan akibat dari kelangkaan kredit. Tingginya bunga kredit yang dilakukan oleh rentenir sebagai manifestasi dari kelangkaan ini. Karena itu pada paradigma ini program kredit murah seringkali menjadi misi utama untuk pengentasan kemiskinan melalui kredit bersubsidi dengan tingkat bunga yang umumnya diset jauh di bawah tingkat bunga pasar. Yang berikutnya adalah tahun 80-90-an dan mungkin sampai sekarang bahwa microfinance dimaknai sebagai suatu industri di mana kelangkaan kredit itu akibat adanya ketidaksempurnaan pasar keuangan mikro. Tentu akibat dari masalah informasi yang asimetris dan adanya moral hazard. Pada tataran ini, bank atau perbankan skala besar enggan menyediakan kredit skala kecil kepada segmen UMKM atau RTM akibat tingginya risiko dan biaya operasional. Pada proses ini, lembaga keuangan mikro harus mampu beroperasi secara komersial dan mampu mengelola atau memobilisasi kredit skala kecil untuk meningkatkan target pelayanan pada masyarakat kecil. Dan kemudian sejak tahun 2000 sampai saat ini mungkin adalah paradigma industri keuangan melalui penguatan ekosistem industri keuangan untuk menjangkau usaha mikro kecil dan rumah tangga miskin. Pendekatan misi sosial dan misi komersial dapat diselaraskan dengan perbaikan tata kelola subsidi yang ada dalam keuangan mikro. Berikutnya adalah triangular keuangan mikro, di mana ada 3 prinsip sebenarnya yang bisa dijadikan apakah suatu keuangan mikro itu bisa dikatakan berhasil atau gagal. Yang pertama adalah bagaimana keuangan mikro mampu menjangkau outreach capability masyarakat miskin, termasuk juga UMKM, dan bagaimana setelah mampu menjangkau layanan memberikan dampak sosial ekonomi bagi penerima atau target sasaran yaitu masyarakat miskin dan UMKM, baik perbaikan ekonomi, peningkatan kualitas gizi, pendidikan anak dan sebagainya. Dan berikutnya adalah bagaimana operasional dari LKM itu mampu membiayai secara
berkelanjutan. Dari ketiga inilah kita kenal sebagai triangle microfinance yang mampu menjadi indikator performa dari keberadaan kredit keuangan mikro. Yang berikutnya adalah kita masuk pada sekilas keuangan mikro di Indonesia. Kalau kita lihat sebenarnya keuangan mikro diawali memiliki dari sejak era kolonial, berdirinya perbankan skala kecil, baik bank desa maupun bank perkreditan rakyat, yang kemudian sejak pada Orde Lama pembentukan itu kemudian diawali dari BRI unit dari tahun 1946, kemudian pada Orde Baru ini sebagai tonggak dari kebijakan program kredit yang luar biasa besarnya dari adanya program BIMAS 1967 sampai dengan 1985, kemudian KUD dan BRI Unit Desa 1967, kemudian KUT 1985 sampai 2000, dan berbagai macam kredit perdesaan dan pertanian. Pada era reformasi KUT dibubarkan, program ini tidak berjalan lagi dan kemudian diganti dengan kredit ketahanan pangan dan energi, kredit usaha bersama PNP Mandiri yang memiliki basis pelayanan kredit, dan kemudian BLU LPDB, kredit usaha rakyat yang beroperasi dari tahun 2007 sampai sekarang ini. Walaupun demikian, kalau kita lihat maka bagaimana koperasi, kemudian BPR, semuanya itu tetap beroperasi, baik yang skala mikro sampai yang skala besar, untuk melayani kredit dan tabungan oleh masyarakat. Saya kira demikian sekilas tentang keuangan mikro. Dengan ini kami mengucapkan Dies Natalis UNS ke-45 dengan semangat 45 meningkatkan kreativitas dan inovasi Tridharma perguruan tinggi menuju keunggulan UNS sebagai PT NPH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.